masuk kelas. Sekarang waktunya kita masuk kelas ya. Oke, sudah masuk semua ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum dimulai belajarnya, ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak Ira untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Ibu absen terlebih dahulu. Oke. Mbak Ika hadir. Mbak Ira hadir. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang dipimpin oleh Mbak Ika. Silahkan Mbak Ika. Nah, selanjutnya pada materi semester ini kita telah sampai ke perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Namun hari ini kita belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Sekarang kita belajar mengenai perkembangbiakan generatif. Ada yang tahu apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses pembiakan ini bisa dialami oleh tumbuhan ataupun hewan. Dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan generatif dilakukan secara kawin melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Seperti itu. Bisa diulang Mbak Ira, apa itu perkembangbiakan generatif? Iya benar Mbak Ira, perkembangbiakan generatif dilakukan secara kawin melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Nah, hari ini kita belajar dengan melihat gambar bagian-bagian bunga supaya kita tahu nama dan fungsi dari masing-masing bagian bunga tersebut seperti apa. Alam sebagai sarana pendidikan dan bukan cuma petualangan. Alam memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan melalui warna pelangi yang beraneka ragam. Nah, sekarang kita memasuki kegiatan inti ya. Sebelumnya silahkan menyimak video yang sudah Ibu siapkan. Kita mengenal dua jenis perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif disebut perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Nah, sekarang Ibu tanya, perkembangbiakan itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Iya, jadi perkembangbiakan itu yaitu suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau kultivar tertentu. Nah, dalam perkembangbiakan itu ada dua jenis, yaitu perkembangbiakan secara seksual dan secara aseksual. Sekarang kita akan mempelajari perkembangan generatif. Nah, perkembangan generatif itu termasuk perkembangbiakan secara seksual karena ditandai dengan adanya peleburan antara sel jantan dan sel kelamin betina. Peleburan dua sel itu disebut dengan pembuahan. Nah, sekarang silahkan membentuk kelompok dengan anggota 2 atau 3 orang ya.
Setelah itu kita akan berdiskusi. Sebelumnya, Ibu minta anak-anak untuk membaca teks tentang perkembangbiakan jagung yang ada di halaman 2-3 di buku kalian masing-masing. Setelah itu, buatlah urutan perkembangbiakan jagung ya secara urut. Nah, Ibu mempunyai tugas udah Ibu siapkan. Jadi ini namanya LKPD, lembar kerja peserta didik 1, di mana nanti kalian diminta untuk menggambar bagian-bagian bunga, kemudian berikan namanya ya. Untuk mengerjakan LKPD 1, Ibu beri waktu 10 menit ya. Ini akan Ibu bagikan kepada setiap kelompok menerima 1 lembar. Sekarang lembar LKPD 1 dikumpulkan di Ibu ya. Lembar kerjanya sudah Ibu terima. Sekarang coba perhatikan ya. Nah, ini sesuai dengan yang kalian gambar tidak? Jadi di bunga itu ada kepala sari, ada benang sari, di mana itu tangkainya, tangkai dari kepala sari, ada mahkota kelopak bunganya, ada dasar bunga, bakal biji itu yang ini ya, yang kecil-kecil, daun pelindung, nanti ada bakal buah, ada tangkai putik dan kepala putik. Nah, seperti ini sudah sesuai. Nah, jika sudah, sekarang Ibu mempunyai lembar kerja untuk dikerjakan bersama kelompok, lembar kerja 2 ya. Jadi nanti ini diskusikanlah dan tulis manfaat dari bagian-bagian bunga yang pada kolom yang sudah disediakan. Jadi kan tadi kalian sudah menggambar bunga. Nah, tadi kan ada beberapa bagian yang sudah Ibu tunjukkan dan yang sudah kalian kerjakan. Nah, nanti itu kalian menyebutkan apa sih manfaat dari mahkota, apa sih manfaat dari tangkai putik, apa manfaat dari benang sari ataupun yang lainnya. Sekarang Ibu bagi ya lembar kerja 2-nya ya. Ya, kelompoknya. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nah, sekarang LKPD 2-nya dikumpulkan di tempat Ibu ya. Ibu ambil. Nah, lembar LKPD 2 sudah ada di Ibu. Sekarang Ibu jelaskan fungsi-fungsi bagian dari bunga. Diawali dari dasar bunga. Dasar bunga itu yang berada pada bunga bagian paling bawah di atas tangkai bunga. Nah, fungsinya untuk apa, Bu? Fungsinya itu sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Nah, selanjutnya itu daun pelindung atau kelopak bunga. Itu bagian bunga yang menjaga bunga saat masih kuncup. Tugas dari kelopak bunga itu apa, Bu? Nah, itu untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Nah, selanjutnya itu mahkota bunga. Ini ya mahkota bunga. Mahkota bunga itu bagian yang paling indah. Nah, ini biasanya berwarna-warni. Ada kuning, merah, orange, ungu. Nah, fungsi dari mahkota bunga yaitu melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadinya proses penyerbukan. Setiap helai tanjuk bunga disebut dengan petala. Selanjutnya kita akan membahas tentang benang sari atau alat kelamin jantan. Nah, ini tuh sebagai alat perkembangbiakan bunga
yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari yang ada di kepala sari itu. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota. Selanjutnya kita akan membahas putik. Nah, putik itu merupakan bagian bunga yang paling dalam letaknya. Putik ini berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Salah satunya bagian yaitu mengandung sel telur. Setelah dibuahi oleh inti sperma yang berasal dari serbuk sari, akhirnya akan berkembang menjadi kandungan lembaga yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Nah, putik itu kan dari ini yang putih ini sampai ke atas ya. Nah, nanti itu ada bakal biji, disebut juga ovulum, yang akhirnya akan menjadi biji. Nah, nanti bijinya ada di sini. Nah, sementara putih yang bagian dalamnya terdapat bakal biji itu tadi, yang ini ada kecil-kecil itu menjadi bakal buahnya atau ovarium yang akan berubah menjadi bunga. Nah, tentu saja setiap anak-anak itu pasti menyukai bunga ya, karena warnanya yang menarik dan indah dipandang. Terima kasih untuk peserta didik yang sudah hadir di dalam kelas ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi di pembelajaran tentang generatif ya hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oh ya, nanti ada soal seperti remedial buat pengerjaan di rumah ya. Soal pengayaan tentang generatif dan soal remedial tentang bunga, alat reproduksi pada bunga. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu lagu daerah, yaitu Soleram. Siapa yang mau memimpin nyanyi? Oh, si Rani. Ya, si Rani. Ayo kita mulai nyanyi ya. Nah, terima kasih. Itu adalah lagu daerah, harus kita amalkan untuk kedepannya. Itu tentang lagu Soleram dari Riau. Selanjutnya kita tutup dengan doa ya. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Oh, Anif. Oke. Berakhirnya doa tadi, berakhir juga pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah hadir dalam pembelajaran hari ini tentang perkembangan generatif. Bila mana ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.